Johnny Johnson nggak main-main kali ini. Formasi Bali United dirombak total jelang lawan Persijap, dan kabarnya, ada kejutan besar di lini tengah yang bikin fans pada kaget. Halo Sobat Bola, kembali lagi di channel 21 Berita Bola Terkini, tempatnya bahas berita dan update paling panas seputar Bali United dan BRI Super League. Sebelum kita bahas otak-atik taktik Johnny Johnson yang bikin heboh ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan kasih like biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari Serdadu Tridatu. Sekarang, yuk kita bahas apa yang sebenarnya terjadi di balik perubahan besar ini. Pelatih Johnny Johnson akhirnya kembali memimpin sesi latihan Bali United setelah beberapa hari absen karena pulang ke Belanda. Kehadiran sang pelatih kepala jelas membawa angin segar bagi skuad Serdadu Tridatu yang sedang bersiap menghadapi laga pekan ke-8 BRI Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 melawan Persijap Jepara, Minggu, tanggal 19 Oktober, di Stadion Gelora Bumi Kartini. Latihan yang digelar di Bali United Training Center kali ini menjadi lanjutan dari program yang sudah dijalankan bersama dua asisten pelatih asal Belanda, Jeffrey Talan dan Ronnie Pander. Namun, ada satu hal yang langsung mencuri perhatian, Johnny Johnson mulai mengutak-atik formasi dan susunan pemain utama. Ya, ada indikasi kuat kalau starting 11 Bali United bakal sedikit berbeda dari laga-laga sebelumnya. Kehadiran pelatih kepala membuat suasana latihan terlihat jauh lebih hidup. Para pemain tampak bersemangat, intensitas meningkat, dan komunikasi antar lini makin cair. Semua tahu, duel kontra Persijap ini bukan sekadar laga biasa, tapi juga momentum bagi Bali United untuk kembali ke jalur kemenangan setelah tampil naik turun di beberapa pekan terakhir. Dalam 2 hari terakhir, tim pelatih tak hanya fokus pada finishing dan positional play, tapi juga mulai bereksperimen dengan beberapa kombinasi baru. Formasi dasar 4-3-3 masih jadi andalan, namun kali ini ada sedikit twist, sistem ini bisa bertransformasi menjadi 4-4-2 saat menyerang, tergantung situasi di lapangan. Artinya, Johnny Johnson ingin menambah fleksibilitas dan memperkuat lini tengah yang sebelumnya sering jadi sorotan. Untuk posisi penjaga gawang, Mike Hawkmajer masih jadi pilihan utama. Meski kebobolan 14 gol sejauh ini, kepercayaan Johnson kepadanya tidak luntur. Ia menilai sang kiper asal Belanda itu punya refleks luar biasa dan sering jadi penyelamat di momen krusial. Duet bek tengah kemungkinan masih akan diisi Tim Rechever dan Joao Ferrari. Ferrari sendiri siap comeback setelah menjalani sanksi larangan bertanding. Tapi, posisinya belum benar-benar aman karena Kadek Arel dan Bagas Adi terus menekan lewat performa stabil di sesi latihan. Di sisi sayap pertahanan, Ricky Fajrin dan Rizky Dwi akan menjadi tumpuan utama mengingat Andika Wijaya harus menepi karena akumulasi kartu. Masuk ke lini tengah, inilah bagian yang paling banyak disorot publik. Absennya Mirza Mustafik karena cedera dislokasi bahu membuat Johnny Johnson harus berpikir keras. Opsi yang paling mungkin adalah kombinasi Kadek Agung, Jordi Brun, dan Reiner Barusu. Sementara Brandon Wilson dan Mauri Simon masih menunggu lampu hijau dari tim medis untuk bisa tampil. Lini tengah ini menjadi kunci penting, mengingat Persijap dikenal punya permainan cepat dan menekan dari tengah. Di lini depan, Timen Gopel dan Irfan Jaya hampir pasti menempati posisi sayap. Keduanya diharapkan bisa jadi motor serangan dengan kecepatan dan kreativitas mereka. Di bangku cadangan, Rahmat Arjuna dan Muhammad Rahmat siap jadi impact player untuk menambah tenaga di babak kedua. Sementara di posisi ujung tombak, Boris Kopitovic masih diandalkan sebagai mesin gol utama meski baru mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 7 pertandingan. Sebagai alternatif, Jens Ravens yang baru pulang dari tugas bersama timnas U23 siap memberi tekanan sehat di posisi striker. Johnny Johnson menegaskan, dirinya tidak ingin hanya fokus pada nama besar, tapi pada siapa yang paling siap memberikan 100% untuk tim. Saya selalu berkata kepada para pemain untuk memberikan 100% di latihan dan pertandingan, ujar Johnson dalam sesi wawancara klub. Saat ini Bali United berada di posisi ke-11 klasemen sementara BRI Super League tahun 2025 sampai tahun 2026 dengan koleksi 9 poin, 2 menang, 3 imbang, 2 kalah. Di sisi lain, Persijap menempati posisi ke-13 dengan 8 poin, 2 menang, 2 imbang, 3 kalah. Artinya, duel ini bukan cuma soal taktik,
tapi juga soal harga diri, siapa yang mampu bangkit lebih dulu di papan tengah klasemen. Bagi para fans, pertandingan ini jelas dinanti-nantikan. Apalagi jika Johnny Johnson benar-benar berani menampilkan formasi dan susunan baru di Jepara nanti. Apakah eksperimen ini akan jadi senjata rahasia Bali United untuk meraih 3 poin? Atau justru membawa risiko besar di lini tengah yang belum sepenuhnya solid? Nah, itulah update terbaru dari skuad Bali United jelang duel seru melawan Persijap di pekan ke-8 BRI Super League. Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa menurut kamu yang paling pantas jadi starter di laga melawan Persijap nanti? Jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan berita panas lainnya soal Bali United dan Super League musim ini. Sampai jumpa di video berikutnya, salam olahraga, Serdadu Tridatu, never give up.